Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan muda dimanapun antum berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah dan orang yang sangat takut dalam berbuat dosa. Pernah suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman melewati sebuah rumah seorang wanita Ansar, yang mana rumah ini pintunya terbuka. Ketika Sa'labah bin Abdurrahman memandang ke dalam rumah, ternyata ia mendapati ada seorang wanita yang sedang tidak berpakaian, yang sedang mandi. Maka seketika Sa'labah bin Abdurrahman pun terpesona melihat wanita tersebut. Ketika ia sadar, ia pun mulai ketakutan karena telah berbuat dosa. Ia takut dosanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sampai dosa daripada Sa'labah ini turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutan yang sangat luar biasa, akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman ini bersembunyi di sebuah gunung antara kota Makkah dan kota Madinah. Berhari-hari Rasulullah SAW tidak melihat Sa'labah. Kemudian dia pun mulai mencari dan bertanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang tahu di mana keberadaan Sa'labah bin Abdurrahman. Sampai setelah 40 hari lamanya Rasulullah SAW mencari, akhirnya datanglah malaikat Jibril radhiyallahu anhu. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu, bahwasanya ada seorang hamba dari umatmu yang sedang meminta perlindungan kepadaku di sebuah gunung itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengutus Umar bin Khattab dan Salman untuk mencari Sa'labah bin Abdurrahman, dan Rasulullah menunjuk bahwasanya Sa'labah berada di gunung tersebut. Pada akhirnya Umar dan Salman pun pergi mencari daripada keberadaan Sa'labah bin Abdurrahman. Sesampainya di gunung yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, perbukitan antara kota Makkah dan kota Madinah, ternyata untuk menemukan Sa'labah itu tidak mudah. Sampai pada akhirnya ketika malam tiba, Umar dan Salman bertemu dengan seorang penggembala yang bernama Zufafah. Kemudian Umar bertanya kepada Zufafah, apakah engkau melihat seseorang yang bernama Sa'labah? Disebutkan ciri-cirinya. Kemudian apa kata Zufafah? Apakah yang kau cari adalah seseorang yang sedang lari daripada neraka Jahannam? Kemudian Umar bertanya, kenapa engkau berkata seperti itu? Kemudian Zufafah menjawab, karena seseorang itu setiap tiba malam dia berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya Allah engkau tidak lenyapkan tubuhku ini? Kenapa tidak engkau hancurkan saja diriku ini? Karena ternyata diriku ini adalah penuh dengan dosa. Aku takut nanti di neraka engkau mengazab tubuhku yang hina ini. Pada akhirnya Umar dan Salman pun tatkala malam hari dia menaiki bukit tersebut dan dia berjumpa dengan Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian Umar pun menyampaikan maksud dan tujuan bertemu dengan Sa'labah, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan mereka berdua untuk berjumpa dengan Sa'labah. Kemudian Sa'labah bertanya, apakah Rasulullah SAW telah mengetahui dosaku? Apakah telah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Umar berkata, saya tidak tahu. Yang penting kita jumpa dulu dengan Rasulullah SAW. Kemudian kata Sa'labah, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi aku ingin berjumpa dalam keadaan Rasulullah SAW sedang sholat. Akhirnya disepakati. Ketika mereka bertiga sampai di kota Madinah, kemudian didapatilah Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat.
tatkala Sa'labah bin Abdurrahman mendengar daripada bacaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya pun bergetar hebat. Saking dahsyatnya getaran dari tubuh Sa'labah ini pun ia jatuh pingsan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun atau selesai dari salatnya, kemudian dia melihat ke belakang, ternyata di sana ada Umar bin Khattab dan Salman yang telah membawa Sa'labah bin Abdurrahman dalam keadaan pingsan. Kemudian Nabi SAW pun memangku daripada Sa'labah ini, diletakkan kepala Sa'labah di atas paha Rasulullah SAW. Ketika Sa'labah bangun, Rasulullah bertanya kepadanya, "Ya Sa'labah, kenapa engkau menjauh dariku?" Kemudian Sa'labah menjawab, "Karena dosaku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW menenangkan Sa'labah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Ketika kita berdosa, ketika kita memiliki kesalahan, kita cukup berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli dzunubi. Kemudian kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Sa'labah pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu." Kemudian Rasulullah SAW pun kembali menenangkan Sa'labah. Kata baginda SAW, "Sesungguhnya ketika seorang hamba membawa dosa sebesar gunung, kemudian dia meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membawa ampunan dan taubat itu sebesar gunung pula." Karena melihat kondisi Sa'labah yang sedang tidak stabil, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar dan Salman untuk membawa Sa'labah kembali ke rumahnya. Ternyata setelah kejadian itu Sa'labah ini pun jatuh sakit. Sakit yang bisa dikatakan lumayan parah. Dia terbaring di atas kasur. Setelah 3 hari, akhirnya Salman pun mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya Sa'labah sedang sakit keras. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi rumah Sa'labah. Ketika Nabi SAW mendapati Sa'labah yang sedang sakit keras, kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada Sa'labah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa kalian seluruhnya apabila kalian meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Maka seketika itu pun Sa'labah berteriak. Kemudian dalam teriakannya ia pun wafat dan meninggal dunia. Singkat cerita, hadirin sahabat insan muda yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW menyelenggarakan daripada jasad Sa'labah bin Abdurrahman, maka ketika Rasulullah membawa jenazah ini ke kuburan, Rasulullah SAW didapati oleh para sahabat seperti orang yang sedang menginjit-injit, seperti jalannya tidak stabil. Setelah selesai daripada pemakaman, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ketika membawa jasad daripada Sa'labah bin Abdurrahman seperti orang yang sedang menghindari sesuatu?" Kemudian kata Nabi SAW, "Benar, ketika aku membawa jenazah daripada Sa'labah bin Abdurrahman, bahwasanya ketika itu ribuan malaikat mengikuti dan menyelenggarakan daripada pemakaman Sa'labah bin Abdurrahman." Inilah kisah yang sangat luar biasa. Seseorang yang melakukan dosa, tapi karena dosanya itu pula lah yang mengantarkan dia ke dalam surga. Ketika seseorang menyesali, kemudian ingin bertaubat kepada Allah, ingin kembali ke jalan Allah dan menyesali segala perbuatan yang pernah ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.